Halo teman-teman, yuk kenalan dulu bersama aku. Pernah nggak sih teman-teman tiba-tiba kepikiran sebenarnya energi itu apa dan dari mana asalnya? Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Energi dinyatakan dalam satuan Joule, dan energi dapat bersumber dari mana saja di sekitar lingkungan kita. Teman-teman, ternyata energi punya banyak bentuk loh. Setiap bentuk energi bekerja dengan cara yang berbeda, tapi semuanya membantu menjalankan aktivitas di sekitar kita. Yuk kita pelajari bentuk-bentuk dari energi. Energi potensial, yakni energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya atau ketinggiannya dari permukaan tanah. Contohnya adalah air terjun, buah yang berada di atas pohon, dan roller coaster yang berada di puncak tertingginya. Adapun rumus untuk menghitung besarnya energi potensial adalah sebagai berikut. Ketika sepeda bergerak, pengendaranya dan juga sepedanya memiliki energi kinetik. Energi kinetik ialah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Contohnya, bola yang menggelinding, sepeda yang melaju, dan juga air yang mengalir. Rumus menghitung energi kinetik adalah sebagai berikut. Lalu ada energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah total dari energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Contohnya adalah ayunan yang bergerak, mobil yang bergerak, dan juga bola bowling yang digelindingkan. Rumus menghitung energi mekanik adalah sebagai berikut. Energi kimia adalah energi yang tersimpan di dalam suatu zat dan dilepaskan saat terjadi reaksi kimia. Contohnya makanan, baterai, dan bahan bakar. Energi nuklir adalah energi yang tersimpan di dalam inti atom dan dapat dilepaskan melalui dua proses, yakni fisi, pemecahan inti, dan fusi, penggabungan inti, sehingga menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga nuklir, radioterapi rumah sakit, dan sterilisasi alat medis. Kemudian energi listrik, yakni energi yang dihasilkan oleh aliran muatan listrik dan dapat menggerakkan alat elektronik. Contohnya lampu, kipas angin, dan televisi. Energi panas, yakni energi yang berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda. Contohnya sinar matahari, api, dan kompor. Energi cahaya adalah energi yang berasal dari sumber cahaya dan dapat membantu manusia melihat benda di sekitarnya. Contohnya matahari, lampu, dan senter. Terakhir adalah energi bunyi, yakni energi yang dihasilkan dari getaran partikel di suatu medium, seperti udara. Contohnya gitar yang dipetik, radio, dan drum yang dipukul. Teman-teman, setelah kita tahu bentuk-bentuk dari energi, ternyata energi juga punya beberapa sifat penting loh. Berikut adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh energi. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam hukum yang paling terkenal di dunia energi. Sebuah hukum yang mengatakan bahwa energi itu tidak pernah hilang, yakni hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk atau berpindah tempat, dan jumlah total energi selalu tetap. Adapun rumus dari hukum kekekalan energi adalah sebagai berikut. Penerapan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rem sepeda menjadi panas. Saat direm, energi gerak berubah menjadi energi panas karena adanya gesekan. Energinya tetap ada, namun hanya berubah bentuk. Yang kedua, pada ayunan bandul, energi potensial berubah menjadi energi kinetik lalu kembali lagi. Total energinya tetap sama selama tidak ada hambatan yang besar. Pada lampu yang menyala, energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Semua energi tetap ada, namun hanya dalam bentuk yang berbeda. Pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi cahaya dimanfaatkan untuk menerangi ruangan sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Selain itu, cahaya matahari dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Energi panas dimanfaatkan untuk memasak makanan dengan kompor, mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan seperti kerupuk atau ikan asin, dan juga panas matahari membantu agar suhu bumi tetap layak ditinggali. Energi listrik dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik seperti lampu, kipas, televisi, dan lain sebagainya yang sangat memudahkan kegiatan manusia. Energi kimia yang terdapat dalam makanan dimanfaatkan oleh tubuh kita agar kita dapat beraktivitas dengan optimal seperti belajar, bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian, energi kimia yang terdapat dalam baterai dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai alat seperti senter, jam dinding, dan lain sebagainya.
Usaha adalah hasil kali antara gaya yang diberikan dan perpindahan benda tersebut. Jika ada gaya dan ada perpindahan, maka itu dikatakan usaha. Namun, jika ada gaya tetapi tidak ada perpindahan, maka itu bukanlah sebuah usaha. Rumus untuk menghitung besarnya usaha adalah sebagai berikut. Hubungan antara usaha dan energi. Usaha adalah cara untuk memberikan atau mengubah energi pada suatu benda. Semakin besar usaha yang dilakukan, maka semakin besar pula perubahan energi pada suatu benda. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal terkait energi dan juga usaha. Soal pertama adalah sebagai berikut. Langkah untuk menjawab soalnya adalah kita buat apa yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal menyatakan bahwa masanya berarti M yakni 2 kg, lalu tinggi benda berarti H yakni 1,5 meter. Kemudian percepatan gravitasi yakni G yang dibulatkan dari 9,8 meter per sekon kuadrat menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian karena ditanya dengan energi potensial, maka kita memakai rumus EP sama dengan M dikali G dikali H, yakni 2 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan 30 Joule. Soal energi kinetik diketahui masanya adalah 0,5 kg, kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Kita masukkan ke dalam rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Setengah bentuk pecahan kita samakan dengan bentuk bilangan biasa, yakni bilangan desimal. 0,5 dikali 0,5 dikali 4 dikuadratkan 2. 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16. 0,25 dikali 16 sama dengan 4 Joule. Nah teman-teman, berikut ini ada lagi beberapa contoh soal dan penyelesaiannya yang dapat teman-teman pelajari di rumah ya. Baiklah, pembelajaran hari ini selesai. Materi dan contoh soal sudah kita bahas. Jangan lupa terus berlatih ya. Sampai jumpa di video berikutnya.